guys, welcome back to my channel. So di video kali ini aku mau e-talk lagi, dan di sini masih tentang karir. Kalau biasanya kita membahas percintaan, ini masih tentang karir kita, dan di sini aku mau bahas bisnis. Dimana banyak banget yang mulai bisnis tapi banyak juga yang benci. Termasuk aku, banyak orang. Aku mau cerita dulu ya tentang aku, baru aku bacain. Di sini aku pakai laptop lagi, dan aku didampingi sama WikiHow, gitu, oke? Di website. So ya, kenapa aku bahas tentang ini? Di sini aku mau bahas tentang menghadapi orang-orang yang sirik sama usaha kita, dan cara kita mengandalkan diri kita gitu ya, maksudnya mengendalikan diri kita. Karena di sini tuh sebenarnya aku punya banyak bisnis, gak punya banyak bisnis sebenarnya tuh yang dipandangkan orang tuh banyak bisnis, tapi dia nggak tahu kelanjutan bisnis itu. Aku punya usaha makeup, tenda, wedding organizer lengkap. Aku juga pernah dagang tahu, dagang keripik, dagang es teh, dagang alat-alat handphone juga. Dan yang dipandangkan mereka itu kayak Ages tuh orangnya serakah sama duit, padahal tuh usaha Ages belum ada yang maksimal gitu. Nah, Ages tuh kayak sempat mikir, kenapa ya lu pandang gue tuh kayak gitu banget, padahal duit gue buru-buru ada gitu kan. Ya kayak gimana gitu ya. Ya oke lah ya, untuk hal yang kayak gitu. Aku sendiri kayak nge-YouTube kayak gini aja tuh banyak yang ngomongin. Aku bikin TikTok konten, banyak yang ngomongin. Aku di endorse, banyak yang ngomongin. Kayak ya orang pada sirik aja gitu. Ya, terkadang apa yang mereka lihat kan gak sesuai apa yang mereka ekspektasikan. Kayak misalnya aku punya bisnis nugget kemarin udah berhenti kan. Mereka gak tahu kan apa yang aku alamin, apakah aku untung atau enggak gitu. Itu tuh kayak capek aja sebenarnya sama diri ini. Sama omongan mereka. Sama diri ini sih enggak, tapi diri ini tuh capek sama omongan mereka gitu. Dan di sini termasuk buat diri aku kontennya, nggak cuma buat kalian. Aku mau berbagi cara menghadapi orang-orang yang benci terhadap diri kita dan yang benci terhadap bisnis kita. Oke, so let me start it. Yang pertama, jangan masukkan ke dalam hati. Ini rada berat karena aku pribadi ketika dengar kata Ages serakah sama uang itu kayak langsung kepikiran gitu. Tapi ya jangan dimasukkan ke dalam hati yang begitu parah kali ya, kayak ya udah let it go aja. Ada tuh kami ayam. Jadi kita tetap sabar sama diri kita, tetap lakuin apa yang kita mau lakuin, jangan terpaku sama orang lain. Kalau emang kita mau berbisnis, kita harus mulai dari awal, jangan pernah takut, oke? Kalau misalnya ada yang ngatain kalian kayak ngatain Agis gitu, kayak rakus banget sama duit, ya udahlah biarin aja. Ayah namanya juga mau kaya, pasti harus banyak bisnisnya. Kalau nggak banyak bisnis, gak bakal bisa kaya, kan? Yang kedua, abaikan segala komentar iri dan penuh kebencian. Oke, ini hampir sama nomor 1. Jadi kalau misalnya ada yang bilang Agis serakah sama uang, ya udah diwin aja gitu. Paling bercanda, iyalah aku mau kaya daripada gua ngepet. Bener dong, daripada gua ngepet ya kan. Yang ketiga, hadapi secara langsung orang-orang yang membenci Anda di kehidupan sehari-hari. Oke, aku sering banget ngelabrak. Kayak waktu itu ada ibu kantin yang gak suka sama aku bawa dagangan aku ke sekolah. Aku bilang, ya kita kan punya pasar sendiri. Kalau emang mereka suka sama jajanan Agis ya syukur. Kalau emang mereka suka sama jajanan ibu, ya udah nggak apa-apa. Agis juga banyak kok yang beli di ibu, juga banyak yang beli di Agis juga. Pokoknya kita harus kayak show up gitu. Bukan show up ya, show up gitu. Kalau misalnya kita itu berdagang, berbisnis secara baik, jangan iri-irian. Itu nomor 1 sih. Yang keempat, kurangin interaksi negatif Anda dengan orang itu. Interaksi negatif, oke, aku kurang paham nih. Jika Anda dapat mengubah lingkungan atau dinamika sosial orang-orang itu, kemampuan mempengaruhi Anda pun berkembang. Berkumpullah dengan orang-orang yang mendukung Anda. Dengan demikian, orang yang membenci Anda itu tidak punya kesempatan untuk melawan Anda. Ketika bertemu orang yang membenci Anda itu, jadilah orang pertama yang menyapa. Bertemanlah dengan baik dengan teman-temannya agar ia merasa jadi orang luar. Oke. Aku setuju sama di kata-kata jika kita bertemu dengan orang itu, maka jadilah orang pertama yang menyapa. Itu bagus banget, aku suka banget sama orang kayak gitu, dan aku lagi nerapin ke diri aku untuk nyapa orang yang aku lihat mau kenal ataupun gak kenal, kayak ibu gitu. Makasih bu, maaf bu, mampir bu gitu. Kayak mama banget gue mikir. Ngusan guys, ini masa nangis mulu kelamaan kena ring light.
udah curhat. Pokoknya kayak gitu. Kurangnya interaksi negatif. Oke, interaksi negatif berarti jangan sampai nggak negur, jangan sampai nyelengos kalau ketemu gitu ya. Oke, yang kelima, ubahlah rutinitas agar Anda tidak harus bertemu dengan si pembenci itu. Oh, berarti kita harus menghindar. Maksudnya bukan menghindar yang benar-benar menghindar ya, kayak ya udah sekedar ada gitu tapi enggak sampai rutin gitu. Kalau bisa menghindar. Oke, paham. Yang keenam, tetapkan batasan. Anda harus mendengar si pembenci itu. Anda tidak harus mendengar si pembenci itu terus-menerus. Tetapkanlah batasan untuk menjauhkan diri Anda dengan orang itu. Buatlah batasan waktu dalam pikiran Anda tentang beberapa lama Anda akan berhadapan dengan orang itu. Pamitlah dengan sopan. Saat berbicara dengan orang itu, minta ia menunggu sebentar. Kemudian pergilah sambil mengatakan saya perlu sesuatu. Hitung beberapa kali membuat komentar negatif. Setelah mencapai 3 komentar, sudahi percakapan. Oke, aku setuju sama yang hitung beberapa kali membuat komentar negatif. Setelah mencapai 3 komentar, sudahi percakapan. Itu aku setuju, tapi aku kurang setuju sama yang saat berbicara dengan orang itu minta ia menunggu sebentar, kayak kita kabur. Ya kayaknya nggak perlu sampai buat dia nunggu deh. Kayaknya kita langsung aja bilang ada keperluan gitu ya. Kalau sampai dia nunggu terus tiba-tiba kita pergi kan kayak ketahuan banget gitu. Oke, nomor 7, beritahu orang itu bahwa Anda tidak menyukai dirinya diperlakukan secara negatif, meskipun Anda tentunya tidak ingin tampak tidak sopan, karena Anda dapat membuat orang itu semakin marah. Beritahu orang itu bahwa Anda tidak menyukai perlakuan sikap secara negatif. Mungkin kita bilang kayak aku gak suka kalau kamu tuh ngomongin aku kayak aku tuh serakah, padahal kan kamu gak tahu apa yang aku alamin. Oke, mungkin ke situ. Aku setuju. Oke, ternyata itu aja sih untuk cara menghadapi orang-orang yang gak suka sama diri kita gitu. Jadi buat teman-teman yang di luar sana yang mungkin ngerasain hal yang sama kayak aku, banyak yang gak suka karena melakukan atau mencoba banyak bisnis, menurut aku itu bagus banget, pertahanin, jangan pernah nyerah, karena kita itu nggak tahu kapan kita akan sukses, di mana titik kita akan sukses. Jadi kalau kita nggak nyoba, kapan kita suksesnya, kapan kita tahu kita suksesnya, bener gak? Kayak YouTube ini sebenarnya aku coba-coba aja dan alhamdulillah udah sampai di titik ini, aku senang banget. Semoga aku bisa segera dimonetize, amin. Kalau gitu sampai di sini aja untuk video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton sampai akhir. Makasih juga buat yang udah subscribe. Jangan lupa untuk di-share biar makin banyak yang subscribe. Kalau gitu terima kasih sudah ada aku lagi tidur, aku nggak fokus ini ya. Kalau gitu makasih banyak ya udah nonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.